Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Ali Fatur Rahman dengan NIM 2022-04016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latihan studi kasus di materi perulangan dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana di mata kuliah ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Langsung saja kita masuk ke soal studi kasus ini. Di studi kasus ini terdapat 3 soal. Nah, soal yang pertama itu adalah mengenai validasi PIN bank. Tugas pertama adalah kita ini mendeklarasikan PIN bilangan bulat yang valid, lalu meminta user untuk memasukkan PIN. Dalam perulangan while ini lakukan langkah berikut, yaitu membandingkan PIN yang dimasukkan oleh pengguna dengan PIN yang telah dideklarasikan. Jika PIN yang dimasukkan tidak sama, maka minta user memasukkan kembali PIN-nya. Ulangi perulangan hingga PIN yang benar dimasukkan oleh user. Cetak pesan konfirmasi jika PIN itu telah benar dimasukkan dan sekarang pengguna memiliki akses ke rekening mereka. Oke, kita akan coba langsung di NetBeans. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu pertama kita di dalam main method ini kita ini dulu scanner dulu untuk inputan, lalu kita deklarasikan string PIN, lalu kita deklarasikan PIN itu isinya itu adalah ini yang 130403. Lalu dalam perulangan dulu kita lakukan input ini pin yang ini, lalu jika ada pengkondisian, yaitu jika pin yang dimasukkan itu tidak sama dengan password ini atau yang isi dari pin ini, maka akan muncul pop up sun itu adalah pin yang Anda masukkan salah, dan ini akan terus berulang sampai kondisinya itu adalah true. Nah, yang ini jika benar itu adalah selamat datang di menu utama, lalu berhenti. Oke, kita running aja untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada while nih. Jika kondisi true, while pin sama dengan pin yang kita masukkan itu adalah sama dengan pin yang ini, masukkan passwordnya 1304, maka bernilai true, maka akan menjalankan yang ini. Nah, ini kita salahkan dulu aja 345. Nah, pin yang Anda masukkan salah, terus berulang sampai benar. Terus lalu jika kita menginput yang pin yang benar, maka akan masuk ke menu utama. Selamatkan menu utama. Nah, itu untuk program validasi PIN. Yang selanjutnya ada soal kedua ini adalah menampilkan kelipatan angka. Nah, di sini kita ditugaskan user memasukkan angka, lalu gunakan loop perulangan for untuk menampilkan semua kelipatan angka tersebut dari 1 hingga 12. Nah, output yang diharapkan adalah seperti ini. Kita langsung aja ke NetBeans. Di sini saya sudah membuat, pertama saya membuat kelas yang bernama display multipurpose ini, lalu dalam main metode ini kita menginputkan dulu scanner dulu untuk inputan keyboard, lalu integer A total, lalu integer B 12 untuk kelipatannya, perkaliannya yang ini seperti ini, 1 sampai 12. Nah, di sini kita sistem out print kita print dulu, pilih angka inputannya ini, pilih angkanya. Misalnya kita kan tadi kan di contoh soal itu kita 7 ya. Nah, di sini kita bisa pilih angka 7, lalu di sini ada perulangan yang mana nilai awalnya itu adalah i itu sama dengan 1, lalu pengkondisiannya adalah i ini lebih kecil sama dengan dari b. B itu yang mana? B itu yang ini nih, 12. Maka i akan selalu bertambah. Nah, totalnya itu adalah A, yang mana A itu adalah ini. Di sini yang sistem yang kita inputkan, A dikalikan I, hasil dari perulangan yang ini. Maka ini kalau kita run ini harusnya I-nya itu adalah 1 sampai 12. Dan di sini kita print ini, yang mana ini adalah A. A ini yang ini nih. A dikalikan I, maka hasilnya berapa total? Kita coba run. Kita tadi pilih angka sesuai yang di sana, yang ditugaskan itu kan di contoh adalah 7.
maka hasilnya juga akan 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, sampai 7 kali 12. Sama dengan yang di sini. Oke, selanjutnya adalah soal studi kasus yang nomor 3 itu adalah mengenai seni ASCII program. Di sini kita disuruh membuat program yang outputnya itu seperti ini, harus seperti ini. Yang ini adalah segi 4 dan ini adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini ditugaskan yaitu selesaikan dua metode berikut dalam loop shape Java, yang mana menerima metode dari create rectangle untuk segi 4-nya, menerima argumen untuk lebar serta tingginya, lalu create triangle untuk metode create triangle ini untuk metode menerima satu argumen untuk ukuran kakinya atau bisa dibilang barisnya. Nah, coba ubah nilai dari metode utama, pastikan program memastikan setiap bentuk keukuran khusus. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aja ke programnya. Mana saya sudah membuatnya. Pertama, di sini saya membuat main metodenya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau deklarasikan kelas ini namanya loop shape. Deklarasi variabel ini adalah integer tinggi, menu untuk memilih menu antara kita ingin memilih tadi itu memilih segi 4 ataupun yang segitiga. Terus ada line, ini itu baris, tinggi, menu, line, lebar. Lalu di sini ada perulangan, saya memakai do while memilih menu ini. Nah, yang mana di sini kan di sini saya ada menu. Yang menu pertama adalah untuk tadi yang segi 4. Yang kedua adalah untuk segitiga sama kaki, triangle. Yang ketiga untuk exit. Dan di sini untuk adalah inputan untuk kita memilih menu antara tiga ini. Dalam ini switch menu, saya menggunakan pengkondisian switch. Di sini ada kasus pertama ini adalah untuk yang rectangle segi 4. Dimana saya sudah membuat main metodenya, metode ininya untuk menerima argumennya di yang ini look shape test. Nah, ini saya membuat metode yang bernama create rectangle, yang mana menerima di metode create rectangle ini menerima argumen yang berbentuk integer untuk tinggi maupun untuk lebarnya. Dan di sini saya memakai perulangan for integer i, pengkondisian awalnya adalah 1, i lebih kecil lebih kecil sama dengan dari tinggi, yang mana tinggi ini nanti kita akan inputkan dari keyboard sendiri, lalu i plus plus ini incrementnya, lalu di sini kan ini untuk tingginya, lalu kita untuk membuat untuk lebarnya, yaitu ini sini menggunakan perulangan lagi, yaitu integer j di sini, yang dimana kondisi awalnya adalah 1. J ini harus lebih kecil dari lebar, yang mana lebarnya ini juga kita inputkan dari keyboard sendiri. Lalu di sini ada increment. Nah, di sini ada pengkondisian. If i sama dengan 1 atau i sama dengan tinggi, atau j sama dengan 1 atau j sama dengan lebar. Yang mana tinggi sama lebar ini kan tadi kita akan input. Maka ini akan kita, kalau jika ini menilai true semua, maka kita akan maka akan menampilkan bintang. Lalu jika false, maka akan menampilkan spasi ini adalah kosong. Dan untuk selanjutnya ini adalah untuk pindah ke line barunya, ke baris barunya. Dan ini untuk kalau n ini untuk spasinya untuk menjaga jarak gitu, biar lebih bagus dilihatnya. Ya, kita coba dulu yang case ke-1. Nah, di sini kan di case ke-1 kan tadi yang ini segi 4. Segi 4 ini adalah kita masukkan lebarnya, tadi kan lebar, tingginya kita harus kita bisa masukkan sendiri. Nah, di contoh kita lihat tingginya 4, lebarnya 5. Kita coba running file programnya. Kita pilih menu yang nomor 1 segi 4, lalu lebarnya kita tadi
lebarnya itu 5, tingginya 4. Maka akan seperti ini. Nah, lebarnya ini kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini tingginya adalah 4. Nah, saya memakai N agar biar rapih ini ya. Nah, itu dia untuk yang segi 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang mengenai yang segitiga sama kaki. Oh iya, kan tadi kan saya dijelaskan ini kan yang else itu. Jika tidak true ini kan kosong. Nah, seperti ini nih. Di sini kosong, 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 di sini kosong. Jika bernilai false, kalau true akan menampilkan bintang. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai yang segitiga sama kaki, yaitu rectangle-nya, yang menu keduanya. Nah, di dalam case kedua ini saya memanggil metodenya yang dari kelas loop shape test ini. Nah, kita lihat ininya di sininya programnya. Untuk menerima argumen barisnya itu, yang pertama saya membuat metode bernama triangle, yang dimana dalam argumen metode ini adalah berisi baris integer line, yaitu adalah integer. Di dalamnya ada mendeklarasikan variabel integer i sama j, yang mana nilai i ini adalah nilai awalnya adalah 1, dan saya memakai perulangan while, yaitu yang di sini adalah i lebih kecil sama dengan line, yang mana line ini kita input dari keyboard yang ada di main method. Lalu dalam while ini ada nilai j sama dengan 1. Lalu dalam perulangan ini ada perulangan lagi. Perulangan ini adalah j. Jika j lebih kecil sama dengan i, maka print kosong. Seperti ini. Untuk ininya, lalu jika ada pengkondisian if j sama dengan j itu sebanding dengan 1 atau j sama dengan i, yang mana i ini adalah sama dengan baris. Yang baris ini kan kita input dari keyboard. Yang mana jika kondisi adalah true, maka akan memprint bintang. Lalu jika tidak bernilai jika bernilai false, maka akan memprint kosong. Dan di sini ada operator incrementnya, j++. Nah, di sini ada i++ +nya. Untuk i plus j++ +nya itu untuk lebar, tingginya. Lalu i++ ini adalah untuk lebarnya, barisnya. Nah, di sini ada kosong lagi untuk pindah ke line barunya ini. I++ itu untuk pindah ke baris barunya. Nah, di sini saya memakai ini untuk agar lebih rapi. Ini ya. Kita langsung coba. Nah, di sini kan di main metodenya kita bisa menginput ukuran segitiga sama kakinya barisnya. Input barisnya. Di sini saya sudah memanggil ini, menginisiasi ini kelasnya. Menginisiasi metodenya, metode cabangnya. Dan di sini adalah back triangle line. Kita run. Bisa kita yang bagian menu yang segitiga. Jika yang di sini kalau di soal itu ada 5 ukurannya. Maka hasilnya akan seperti ini, sama. 5, 5, 5. Begitupun ini. 5, 5, 5. Dan jika kita ini bisa diulang lagi sampai kita memencet menu exit, kita segi 4 lagi. Lebarnya 5, tingginya 4 misalnya. Seperti ini. Bisa lagi kita triangle yang segitiga. Tadi barisnya 5. Dan jika kita memencet ini menu nomor 3, maka akan keluar dari program. Sekian presentasi dari saya untuk latihan studi kasus materi perulangan ini dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.